Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bertemu kembali dengan saya untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah di pertanyaan kita minggu ini. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita, beginilah firman Tuhan. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api mencilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengumuman bahwa Tuhan sedang mendekat sebagai hakim adalah sebuah kabar yang bisa menjadi menakutkan bagi setiap orang. Sebab kedatangannya menjadi hakim agung, ini akan membawa keadilannya untuk mengadili setiap umat. Ia akan memanggil, ia akan mengumpulkan setiap orang untuk berdiri di hadapannya dan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Namun, bagi sebahagian orang, pengumuman akan datangnya Yang Maha Kuasa, Allah Tuhan kita, adalah peristiwa yang sangat dinanti-nantikan oleh mereka. Namun bagi sebahagian orang, hal ini justru menjadi peristiwa yang begitu menakutkan. Sebab mereka belum siap, mereka belum dengan sepenuhnya menghidupi dan mengimani kehidupan sebagai umat yang telah ditebus Allah. Saudara-saudara, kedatangan Tuhan Allah sebagai hakim agung digambarkan melalui dua hal yang menjadi perenungan kita dalam pertanyaan kita hari ini. Yang pertama, digambarkan dengan keindahan yang begitu luar biasa, keindahan yang tidak bisa ditemukan di tengah-tengah dunia ini. Ini sepadan dengan apa yang kita lihat dalam Markus 9 ayat 2 sampai 9, di mana ketika Yesus mengajak murid-murid naik ke atas bukit, murid-murid melihat Yesus bersinar dengan sinar yang begitu putih, sinar yang begitu bersih, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun di dalam dunia ini. Ini menggambarkan tentang kebaikan-kebaikan yang dihasilkan, kebaikan-kebaikan yang akan selalu menyertai kehidupan semua orang. Gambaran yang kedua yang ditunjukkan dalam Mazmur ini, kehadirannya digambarkan dengan api yang menjilat, juga badai yang begitu dahsyat bertiup di sekelilingnya. Ini juga menggambarkan tentang kemahakuasaan Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuasaan yang ada di tengah-tengah
dunia ini. Ini mau menggambarkan kemahakuasaan Tuhan Allah di dalam memimpin persidangan itu. Kemahakuasaan Allah di dalam memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada setiap umat. Bahkan lebih jelas dinyatakan, lebih spesifik dinyatakan pemazmur ini ketika Allah berseru kepada langit, ketika Allah memanggil bumi, langit tidak berani menolak panggilan itu. Bumi juga tidak berani menolak, menahan orang-orang yang ada di dalamnya. Dengan tunduk dan dengan takut mereka akan dengan segera mengikuti, menuruti panggilan itu, menuruti perintah itu. Bumi akan mengeluarkan kembali semua orang-orang yang telah berada di dalam perutnya. Tanpa ada satupun yang tertinggal, tanpa ada satupun yang bisa dia sembunyikan dari hadapan Allah. Karena Allah telah memerintah, karena Allah telah memanggil semuanya untuk memberikan pengadilan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kedua gambaran itu hendaklah menyatakan kepada kita setiap orang bahwa tidak ada kuasa, tidak ada keindahan, tidak ada ketakutan yang perlu lagi kita takutkan ketika kita melihat gambaran yang diberikan oleh pemazmur tadi tentang Allah kita sebagai hakim yang agung. Tidak ada lagi kuasa yang sanggup melebihi dan melampaui kekuasaan Allah, karena dialah Allah yang maha kuasa. Maka wajarlah jika seharusnya kita harus berpikir kembali, kita harus berpikir dua kali sebelum meninggalkan ataupun melupakan Allah di dalam kehidupan kita. Sekalipun banyak hal yang sedang terjadi, sekalipun banyak hal yang sedang membebani di dalam kehidupan kita, tapi gambaran kuasa yang dinyatakan pemazmur ini haruslah bisa memberikan rasa yakin dan rasa percaya kepada kita bahwa Tuhan akan sanggup mengalahkan semuanya di dalam kehidupan kita ini. Sehingga dengan gambaran tadi, sudah seharusnya lah setiap orang yang mendengarkan pengumuman itu mengubah kehidupannya, kembali kepada jalan-jalan yang benar, terlebih mengikuti dan mendengarkan Allah di dalam firman-firman-Nya. Ini juga harus bisa menyadarkan setiap umat untuk hidup dengan iman yang sungguh-sungguh di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan kita, juga di dalam peribadahan-peribadahan kita. Yang bukan hanya tentang berkumpul dan bernyanyi di dalam bait Allah, tetapi secara totalitas suatu kehidupan yang menunjukkan sebuah ibadah yang sejati. Suatu kehidupan yang timbul dari kebenaran firman Allah. Suatu kehidupan yang nyata, buah dari penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah yang menjadi renungan bersama bagi kita dalam khotbah pertanyaan ini, di dalam minggu ini, dalam minggu Estonihi. Biarlah Allah yang menuntun dan menjadi pembimbing kita, jadi gunung batu bagi kita untuk memenuhi tuntutan firman dan hukum Tuhan di dalam kehidupan kita. Kuasa Allah mengalahkan apapun di dunia ini. Kuasa Allah sanggup mengangkat kehidupan umatnya yang setia dalam perjanjian-perjanjiannya. Kuasa Allah mampu menempatkan orang-orang yang setia dalam perjanjian-perjanjiannya ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih indah dengan keindahan yang tidak bisa disandingkan
dengan keindahan-keindahan yang ada di dunia ini. Maka inilah yang harus mengajak kita untuk merenung kembali. Bukan lagi tentang ritus-ritus saja. Bukan lagi hanya sebagai tempat perkumpulan, tempat bernyanyi saja, tetapi menjadi buah, menjadi sumber sukacita abadi di dalam kehidupan kita. Benar, Allah sebagai hakim agung telah mengumumkan ini kepada setiap orang dan telah mengutus anaknya di tengah-tengah dunia ini yang menandakan bahwa hari itu sudah semakin dekat. Tuhan sudah semakin dekat di dalam hari penghakimannya. Maka mari kita hidupi kembali, dengarkan kembali panggilan-panggilannya di dalam kebenaran firman-Nya, juga di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya dalam sebuah ritus semata, tapi buah dari korban persembahan yang kudus yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus. Kehidupan yang demikianlah yang harus mulai dihidupi kehidupan setiap orang, yang harus mulai ditunjukkan oleh setiap orang. Menguji kembali kemahakuasaan Allah, menguji kembali kebenaran-kebenaran firman, di mana berani untuk setia, berani untuk mempertahankan hidup di dalam firman Allah, di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita sampai kepada kedatangannya kelak. Tuhan Yesus memberkati.